Ya, apakah sudah bisa melihat? Belum, Romo. Belum, Oh, Romo. belum ya, sebentar. Ini kok lambat ya, sebentar. Ya, ini sebetulnya yang sudah dibagikan di LMS itu ya, jadi panduan survei untuk Ansos itu. Oke, sekarang sudah ya. Nah, jadi nanti model laporannya seperti ini. Jadi dalam 1 minggu ini kita silakan segera saja melaksanakan survei ini, lalu kurang lebih nanti ya pengantarnya mengapa memilih paroki itu, lalu batasannya itu tadi ya, lingkungan ataupun wilayah mana yang dipilih dan seterusnya. Kemudian ya mendeskripsikan metode observasinya ya, mencari data-data di paroki ya, dan jelas di sekretariat. Kalau yang di gereja Kristen tadi saya kira ada juga sekretariat mereka ya, mereka punya data-data. Kemudian nah tadi ya, dengan romo paroki atau dengan pendeta itu kan bisa tanya ya, siapa kira-kira yang bisa diwawancari atau lingkungan mana tadi ya. Jadi katakanlah mana yang baik untuk disurvei. Kemudian mewawancarai siapa saja, biasanya tentu ketua lingkungan atau mungkin juga anggota dewan paroki, termasuk mungkin romo paroki sendiri ataupun pendetanya sendiri ya, bisa, tentu saja bisa. Kemudian silahkan diamati ya lingkungan itu ya, mungkin ada pasar, ada sekolahnya, ada pabrik di dekat rumah itu dan seterusnya. Oke. Lalu mungkin ada kunjungannya, dikunjungi salah satu keluarga misalnya untuk diwawancara. Lalu nah nanti silakan dideskripsikan ya. Ini dari data-data di paroki pasti sudah ada ya mengenai paroki ataupun gereja gitu ya. Demografisnya, etnis, budaya, kemudian apakah ada kelas-kelas tadi ya, kelas-kelas di dalam masyarakatnya, lalu nilai-nilai apa yang ada di wilayah itu yang menonjol, ekonominya bagaimana, kemudian politiknya bagaimana, apakah ada yang terlibat di dalam lembaga pemerintahan ataupun kelurahan, RT, RW, dan seterusnya. Lalu faktor non-politis itu bagaimana gereja ataupun kalau ada masjid ataupun pesantren, media massa, kelompok-kelompok dan masyarakat dan seterusnya itu bagaimana mempengaruhi politiknya ya, mempengaruhi atau tidak ya. Lalu kehidupan menggerejanya itu bagaimana ya, iklim keagamaannya, lalu juga situasi gereja setempat, lalu kelompok yang memperlihatkan hubungan dalam keempat kehidupan ini ya. Jadi ini ada 4 kehidupan ini, itu bagaimana kira-kira relasi kaitan satu sama lain itu ya. Kemudian dianalisis, bagian analisis ini ya, permasalahannya apa yang muncul, lalu penyebabnya apa, ya, lalu apakah ada struktur kekuasaan ya yang berpengaruh, yang berkuasa, siapa, bagaimana menjalankannya, siapa yang diuntungkan, yang dirugikan, dan seterusnya, ada yang menang kalah tidak, ya, bagaimana kekuasaan dipertahankan, dan seterusnya. Oke, lalu menganalisis sistemnya, aturan permainannya itu tadi ya, apakah ada aturan permainan ya yang dibuat untuk bisa menguasai daerah tersebut, ya, siapa yang menentukan, pihak mana yang menentukan sistem itu dan seterusnya. Oke. Lalu juga pembagian rezekinya bagaimana? Ini masalah kemiskinan ya, apakah ada jurang kelas atas dan bawah? Ya, kelas kelompok orang kaya dan orang miskin. Lalu ada pertentangan nggak di antara mereka? Kemudian dianalisis nilai-nilai yang dihayati masyarakat di situ bagaimana? Ketidakadilan sosial tidak sama rata atau justru ada juga kepedulian, keadilan sosial sudah ada dan seterusnya ya. Lalu pada akhirnya
hubungan antara kekuasaan, aturan permainan, pembagian rezeki, apakah ada, lalu disimpulkan, ya. Kemudian refleksi teologisnya. Nah, ini penting. Bagian keempat ini adalah nanti untuk mendasari kitab sucinya, ya. Bisa dari Injil, kutipan Injil, ya. Di mana Yesus dan kerajaan Allah hadir, dosa-dosa apa yang merusak menghancurkan nilai-nilai Injil, penyelamatan dalam situasi itu artinya apa, ya. Ayat kitab suci mana yang cocok, ya, untuk analisis. Lalu peran gereja. Di sini oke. Peran gereja punya peran enggak di dalam mengatasi itu, juga umat setempat, ya. Oh ya, saya tambahkan dasar kitab suci, tapi juga dasar ini, ya, ajaran gereja, ya, yang sudah kita pelajari bersama, entah itu nota pastoral, entah itu Gaudium et Spes atau Justice in Mundo, ya. Jadi keadilan di dunia, Rerum Novarum dan seterusnya, itu juga bisa menjadi dasar di dalam analisis, ya. Oke, dalam refleksinya juga. Kemudian penutup. Nah, dari nanti yang nomor 4 ini, itu nanti teman-teman diminta untuk kemudian membuat rancangan kira-kira dalam situasi seperti itu, kalau saya ditugaskan di situ untuk membuat katekese, pewartaan, pendalaman iman, itu kira-kira lalu saya akan membuat katekisenya seperti apa, ya. Ini disebut katekese sosial. Untuk teman-teman yang Kristen, itu tadi, ya, pewartaannya seperti apa, bentuknya seperti apa, untuk menyadarkan umat ataupun masyarakat di dalam usaha untuk memperbaiki situasi. Jadi arah kita adalah kita berkatekese mewartakan Injil dengan maksud untuk memperbaiki situasi masyarakat yang ada di situ, ya. Nah, ini nanti menjadi bahan ujian kita tanggal 24, ya. Jadi maka kita punya waktu katakanlah 2 minggu untuk pengolahan, lalu minggu terakhir, minggu yang ketiga itu sudah persiapan itu. Jadi kalau tanggal 17 semua sudah selesai, sudah presentasi, lalu nanti tanggal 24 siap untuk ujian. Setelah itu tanggal 17 lalu silakan menyiapkan katekisi sosialnya, lalu tanggal 24 kita uji. Gitu. Oke, kurang lebih begitu, ya. Jadi kita dalam 2 minggu ini silahkan memang harus kerja keras 2 minggu ini untuk mengumpulkan data dan juga wawancara dan seterusnya, menganalisis, lalu nanti tanggal 10 dan 17 kita gunakan untuk presentasi, beberapa saja, tidak usah semuanya, ya, beberapa. Lalu tanggal 24 itu katekese sosialnya. Oke. Kurang lebih arah kita begitu, ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, jadi setelah tadi, ya, menganalisis sosial, situasi paroki ataupun gereja, lingkungan, wilayah, dan seterusnya, juga bisa dikaitkan dengan situasi masyarakat di sekitar itu, ya, tidak hanya lingkup gereja saja, tapi bisa dikaitkan tentu dengan kampung di mana lingkungan itu berada, ya. Nah, setelah selesai semuanya, lalu kan kita punya tugas membuat katekise. Nah, ini saya jelaskan secara singkat bagaimana katekise itu bisa perlu kita siapkan dan kita buat, ya. Nah, katekise di sini pewartaan kita adalah berkaitan dengan analisis sosial, maka disebut katekese sosial, ya. Oke. Nah, ini nanti ada contoh tema kitab sucinya, ada langkah-langkahnya, ya. Oke. Nah, dengan analisis sosial kita mencoba mengenal keadaan, situasi yang ada, lalu itu penting untuk bisa nantinya membuat katekese yang tepat, yang cocok untuk keadaan itu. Nah, bahan-bahan kita dalam kuliah analisis sosial dan moral sosial ini itu baik untuk menjadi katakanlah perangkat sarana yang Anda pelajari sehingga nanti ketika Anda ditugaskan dimanapun saja, entah di sekolah, entah di paroki, sebagai katekis ataupun guru agama, itu selalu silakan juga menerapkan model analisis sosial dan
moral sosial ini untuk berkatekese atau untuk mengajar ya. Jadi mengenal keadaan, situasi, lalu dari apa yang didapatkan kemudian membuat katekese yang sesuai, yang cocok untuk situasi tersebut. Nah, katekese merupakan usaha pewartaan Injil, penyampaian ajaran gereja, usaha gereja untuk membantu umat agar semakin berkembang dalam iman dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidup sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita mengajak umat untuk bisa menghadapi situasi yang konkret yang ada, mengatasinya dan seterusnya. Ya. Maka dalam konteks sains sosial kita mempunyai sarana untuk kerjasama dengan karya Allah, dengan kerajaan Allah, dan juga ajaran keselamatan untuk bisa membentuk situasi yang lebih adil, yang lebih baik lagi. Tujuan katekese membawa orang dalam kesatuan dengan Kristus, ataupun juga mengembangkan pengertian tentang misteri Kristus dalam terang sabda Allah, sehingga seluruh pribadi diresapi oleh sabda itu. Berkat karya rahmat Allah, orang Kristiani diubah menjadi ciptaan baru, dan mereka memutuskan untuk mengikuti Kristus, belajar berpikir, bertindak seperti Dia, serta menilai segala sesuatu berdasarkan perintahnya. Jadi kita dengan berkatekese itu kita mengajak umat untuk semakin bisa meneladani Kristus dalam menghadapi situasi konkret yang ada itu seperti apa. Menjadi pengikut Kristus berarti menyatakan iya kepada Kristus, setia mengikutinya, mengandalkan Kristus dalam hidup sehari-hari. Dan tujuan katekese adalah menyadarkan kenyataan kerajaan Allah yang aktif bekerja dalam hidup. Di dalam situasi ketidakadilan sosial, itu kita tetap menghadirkan harapan bahwa kerajaan Allah, bahwa Allah tetap hadir, tetap berkarya untuk membantu, untuk menguatkan, untuk menyelamatkan umat dan masyarakat yang kita hadapi. Ya. Juga lalu supaya umat itu bisa merasakan daya kekuatan kerajaan Allah dalam hidup mereka, juga bisa mengamalkan daya kekuatan kerajaan itu untuk mewujudkan kerajaan Allah di dalam hidup bersama. Ya. Dalam berkatekese kita perlu menemukan tema katekese berdasarkan asas yang dijalankan. Jadi setelah mendapatkan dari survei penelitian itu kita bisa menemukan permasalahan pokoknya apa, lalu temanya bisa kita ambil apa kira-kira temanya. Jadi ini nanti menjadi tugas pribadi ya, bukan lagi kelompok ya. Kelompok bisa sampai nanti pada refleksinya, refleksi teologisnya, kemudian bisa menyampaikan gagasan umumnya seperti apa, tetapi yang katekese lalu nanti menjadi tugas pribadi. Nah itu masing-masing bisa menentukan. Jadi dalam satu kelompok temanya bisa berbeda-beda tergantung dari masing-masing mau melihat dari segi yang mana gitu. Oke. Lalu perlu ditemukan teks kitab suci yang meneguhkan, yang cocok untuk diterapkan di dalam situasi itu. Lalu juga bisa juga kita mencoba menemukan tema-tema kitab suci yang dapat dikembangkan dalam katekese umat yang memperhitungkan analisis sosial itu. Ya, oke. Dalam kitab suci kita menemukan Allah yang berfirman. Dari kitab suci kita bisa menggali gambaran akan pengalaman Allah dalam situasi tertentu. Jadi kitab suci menjadi acuan. Oh ya, misalnya saja ketika Yesus menghadapi ketidakadilan sosial bagi orang yang lemah ya, yang orang yang sakit, lumpuh, yang kemudian disembuhkan oleh Yesus ya, itu Yesus berani melawan hukum Taurat untuk demi menyelamatkan orang yang lumpuh itu. Nah, oke. Itu salah satu contoh bagaimana Yesus itu melawan arus untuk mewujudkan ajaran kasih. Nah, maka kita di dalam menghadapi situasi kita masing-masing, itu lalu kita juga bisa berdasarkan pada sabda Tuhan ini, bagaimana kita juga bisa berani melawan arus ataupun mengatasi ketidakadilan sosial yang terjadi. Contohnya ya, tema-tema kitab sucinya apa? Misalnya tema tentang kekerasan, itu lalu kita mencari di mana kitab suci berbicara mengenai kekerasan. Ya, zamannya Yesus itu masyarakat mengalami kekerasan, penjajahan Romawi, kaum Zelot itu lalu mereka
memilih jalan kekerasan mengusir penjajah ya dengan bergerilya. Lalu Mesias pada waktu itu diartikan secara politis untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yesus sendiri memilih jalan anti kekerasan. Ya. Lalu dalam surat Petrus, ketika orang-orang Kristen difitnah, dianiaya, mereka tetap dinasihati untuk tetap bisa menjadi cahaya. Oke. Jadi kitab suci menekankan sikap bukan kekerasan, anti kekerasan, non kekerasan, yaitu perdamaian. Ya, maka perdamaian arti positif dilandaskan pada keadilan, kedamaian dan keadilan diwujud nyatakan. Oke, itu misalnya ayat-ayatnya. Kemudian ketika ada diskriminasi ras dan etnis, itu Yesus membongkar diskriminasi, menekankan kesamaan hak. Ya. Dia menghormati perempuan Samaria, lalu juga dia memberi contoh orang Samaria yang murah hati, ya, yang menolong orang yang dirampok dan ditinggalkan dalam keadaan sakit parah begitu, orang Samaria yang bersedia menolong. Jadi Yesus mengajarkan kesamaan hak, kesetaraan. Ya. Yesus anti eksklusivisme, dia bersahabat dengan semua orang termasuk kaum pendosa yang disingkiri oleh para pemimpin umat Yahudi. Pandangan Yesus itu pandangan yang merangkul, inklusif, merangkul semua. Ya. Dan gereja pun juga diutus untuk menjadi jembatan persaudaraan di tengah-tengah situasi diskriminasi seperti ini. Penyalahgunaan agama dalam politik, ya, hubungan agama dan negara seperti apa, ini tentang pajak gitu ya. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, ya. Oke. Nah, maka di sini ada kritik kalau kekuasaan itu disalahgunakan. Ya. Baik. Lalu misalnya keadilan sosial itu di sini gereja memberikan kekuatan untuk membebaskan, untuk pembangunan mengarah kepada pertobatan hati, pertobatan cara berpikir, mendorong solidaritas, pelayanan sehingga tercipta langit dan bumi yang baru. Oke. Nabi Amos menyerukan keadilan, ya. Perjanjian lama itu Allah membebaskan orang tertindas, sedangkan perjanjian baru Yesus justru memberitakan pembebasan dan keadilan bagi zamannya, ya. Oke. Aku diurapi Roh Kudus untuk mewartakan pembebasan kepada orang yang ditawan, tertindas dan seterusnya. Masalah kemiskinan itu kita bisa mengambil misalnya teks orang kaya dan Lazarus, ya. Orang kaya disalahkan karena tidak memperhatikan orang miskin, ataupun orang kaya yang bodoh, ya. Orang yang bodoh tamak mengumpulkan harta tapi tidak sadar bahwa dia bisa diambil nyawanya oleh Tuhan, ya. Yesus bersimpati pada orang miskin, jelas sekali, banyak sekali contohnya. Lalu bagaimana dalam kehidupan jemaat perdana itu umat saling berbagi satu sama lain sehingga semuanya berkecukupan, ya. Ataupun tahun Sabat, tahun Yubile itu menghapus semua hutang, ya. Oke. Menghindari penumpukan kekayaan, menjamin pemerataan. Oke. Masalah pengalaman akan Allah, ya. Dalam pembuangan umat Israel diajak untuk melihat kehadiran Allah secara baru, krisis menjadi sarana pemurnian, hubungan Allah dilihat secara baru, ya, Allah sebagai Bapa, sebagai Ibu, pembebas, suami, pencipta, awal dan akhir, status bangsa pilihan dipengerti bukan sebagai privilege, melainkan sebagai pelayanan dan perutusan. Oke. Ini berdasarkan pada perjanjian Allah dengan umatnya, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ada 3 model dalam berkatekise, yaitu model pengalaman hidup, titik tolaknya adalah pengalaman hidup sehari-hari. Model biblis, titik tolaknya pengalaman kitab suci, ataupun tradisi ajaran gereja. Lalu model campuran biblis dan pengalaman hidup, ya. Titik tolaknya hubungan antara kitab suci dengan tradisi, dan juga pengalaman hidup yang konkret. Nah, silakan memilih yang mana. Kalau SCP itu biasanya model pengalaman hidup, gitu ya. Nah, untuk yang ansos ini tetap kita bisa menggunakan 3 model ini. Ya, oke. Model pengalaman hidup itu dimulai dengan lagu, doa pembuka, lalu disajikan pengalaman hidup, ya, peristiwa konkret sesuai tema dan situasi peserta,
dari koran, dari cerita. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang lalu berarti dari hasil wawancara ataupun analisis yang ditemukan, ya. Kemudian pendalaman pengalaman hidup itu dengan mengaktualisasikan pengalaman dalam situasi hidup mereka bisa dalam kelompok kecil dengan pertanyaan pendalamannya. Jadi ada pendalaman dari pengalaman hidup tadi itu kemudian didalami bersama, ya. Lalu dibuat rangkuman pendalaman pengalaman hidup itu, lalu dicari sikap yang sesuai dengan tema ataupun teks kitab sucinya seperti apa. Lalu pembacaan kitab suci ataupun ajaran gereja disertai pertanyaan pendalaman. Lalu ada saat untuk berefleksi. Lalu pendalaman teks kitab suci, ya, mencari mengungkapkan pesan inti dari teks kitab suci yang ditawarkan itu. Lalu ada dialog, ya. Membahas bersama itu pendalaman imannya, lalu dirangkum. Kemudian kita juga melihat dari buku tafsir yang berkaitan dengan pesan ataupun tema yang dipilih, ya. Lalu penerapan dalam hidup, ya, kira-kira tindakan konkret apa untuk bisa memperbaiki situasi yang ada. Kemudian penutup. Oke, itu langkah-langkah yang berdasarkan pengalaman hidup. Yang model kedua, model biblis, itu setelah introduksi, lagu dan doa pembuka, lalu ada pembacaan kitab suci. Nah, ini langsung kitab suci. Kalau tadi pengalaman hidup, sharing, sekarang pembacaan kitab suci langsung, ya. Diikuti saat hening, lalu ada pendalaman bersama, sharing, rangkuman, kemudian langkah berikutnya baru pendalaman pengalaman hidup, dihubungkan dengan pengalaman hidup sehari-hari sesuai dengan tema ataupun permasalahan yang ada itu, lalu bagaimana mau dihubungkan, lalu diterapkan, kita temukan pesannya untuk hidup selanjutnya, lalu penutup. Oke, itu untuk yang model biblis. Yang model campuran, setelah pembuka, lalu pembacaan kitab suci, diikuti saat hening untuk merefleksikannya, dibantu dengan pertanyaan pendalaman, lalu penyajian pengalaman hidup, ya, bisa dengan audiovisual ataupun bisa dengan sharing tadi, ya. Oke, lalu pendalamannya dengan kitab suci, dikaitkan antara pengalaman hidup dengan kitab suci tadi, lalu dicari secara objektif apa yang terjadi, menemukan temanya, pesan pokoknya, merefleksikan pesan itu untuk hidup sehari-hari selanjutnya, ya. Lalu ada rangkuman penyimpulan, niat konkretnya apa. Oke. Lalu dilanjutkan dengan penerapan meditatif, dibantu dengan pertanyaan reflektif, menemukan pesan kitab sucinya untuk semangat hidup selanjutnya. Lalu ada evaluasi, jalannya, isi tema langkah dan seterusnya untuk perbaikan, lalu penutup. Oke. Nah, yang model SCP ini beberapa teman-teman yang semester 7 saya kira, ya, teman-teman sudah semuanya, ya. Oke, itu sudah belajar ini, ya, sifatnya dialogal, partisipatif, mendorong peserta berdasarkan acuan pada tradisi, visi hidup dengan tradisi dan visi Kristiani, ya, dengan kitab suci dan ajaran gereja, untuk menegaskan mengambil keputusan pribadi bersama demi terwujudnya nilai kerajaan Allah dalam hidup manusia secara konkret di lingkungan ataupun wilayah itu, ya. Dimulai dari pengalaman hidup, direfleksikan, dikonfrontasikan dengan visi Kristiani, kitab suci, sehingga muncul kesadaran untuk terlibat dalam mengatasi masalah itu. Ya, itu yang share Christian practice. Share itu artinya berbagi pengalaman, pengetahuan, saling mendengarkan. Christian berarti pengalaman iman Kristiani. Practice berarti tindakan yang sudah direfleksikan untuk terlibat dalam hidup selanjutnya untuk mengubah bersama, ya. Oke, jadi ada kesatuan praktek dan teori, refleksi kritis, kesadaran historis, pengetahuan fisik, emosi, intelektual, spiritual yang dialami. Kalau SCP langkah-langkahnya, ya, menemukan topiknya, bertitik tolak dari hidup yang konkret, dari situasi yang sudah dianalisis, lalu diungkapkan dalam pengalaman hidup faktual itu, lalu ada refleksi kritis, sharing atas
pengalaman hidup yang faktual, mendalami pengalaman hidup, lalu mengusahakan supaya tradisi dan visi Kristen terjangkau, mengalami pengalaman iman, lalu ada teks kitab sucinya, ya, teks kitab suci atau apapun ajaran gereja yang dipakai, kemudian diterapkan pada pengalaman yang ada itu tadi, ya. Menerapkan iman Kristen dalam situasi yang konkret. Lalu langkah berikutnya keterlibatan baru demi makin terwujudnya kerajaan Allah di dunia, mengusahakan suatu aksi yang konkret. Nah, lalu dalam katekisme langkah-langkahnya ini ya, pemetaan masalah, lalu tanggapan atas dokumen yang didengarkan, lalu mengungkapkan isi fakta dokumen secara lengkap, lalu menemukan tema persoalan pembicaraan yang muncul dari dokumen yang ada, lalu menemukan peristiwa masalah yang dijumpai dalam masyarakat itu apa yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih tadi ataupun yang sudah dianalisis, ya. Kemudian menerangkan hasil analisisnya, lalu merenungkan sabda Tuhan, ya, yang sesuai dengan masalah yang ditemukan itu. Pertanyaannya dia bagaimana pesan Injil untuk masalah tersebut, pada siapa Allah berpihak. Oke. Lalu memperbarui diri dan bersamaan masyarakat, terutama yang tertindas, untuk membuat rencana konkret untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi bersama. Baik, oke, itu beberapa pengantar untuk membuat katekisme sosialnya nanti. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan?